Kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kalau kita bersaudara, kita bersaudara. Salam pada kanan kiri kita. Dalam Yesus. Amin. Kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya dalam Yesus kita bersaudara. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Amin. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Itulah ungkapan kita ya kepada saudara kita seiman. Kita adalah umat-umat Allah, umat-umat rajani, umat Tuhan yang rajani. Mari kita akan pujikan itu. Kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah untuk memberitakan
perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Sekali lagi. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Dari gelap pada terangnya yang ajaib. Dari gelap pada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, mari kita akan deklarasikan Mazmur 91 dalam naungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya Dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menantang aku di atas tangannya, supaya kakiku tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi, aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripada Tuhan. Amin. Silakan saudara duduk. Kita akan persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih
karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku. Ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku. Ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua. Mari saya ajak Bapak Ibu bisa berdiri bersama-sama. Kalau di depan bangku Bapak Ibu kosong, silakan Bapak Ibu bisa maju. Mari silakan. Silakan bisa maju. Bagi kita. Silakan Pak Widodo bisa maju, karena kursi itu harusnya ditutup. Kayaknya semua karena anugerahnya diberitakan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita semua kami bersyukur karena semua anugerah-Mu Tuhan. Ya Allah batakaralaya sikaralaya se. Semua anugerahnya bagi
kita, bila kita dipakainya. Semua karena anugerah. Siapakah kami pagi hari ini? Kami bersyukur kepada kita. Terima kasih anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya, bila kita dipakainya, bila saya dipakainya. Siapa kami Tuhan? Siapa kami? Apakah kami begitu berharga sehingga Engkau harus mati bagi kami, menanggung segala kutuk dan dosa kami? Siapa kami sehingga Kau rela membayar lunas dengan darah-Mu? Siapa kami? Terima kasih untuk anugerah kepercayaan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk karya kematian-Mu. Engkau telah mati bagi kami sesuai dengan kitab suci. Engkau bangkit sesuai dengan kitab suci. Dan Kau naik ke surga sesuai dengan kitab suci. Kami bersyukur bahwa kematian-Mu itu adalah sebuah fakta untuk menebus dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam keesaan Allah Tritunggal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau hari ini masih ada jemaat kita yang ikut jalan sehat. Artinya mereka masih sehat Bapak Ibu. Minggu kemarin banyak yang ikut, sekarang tak kira sudah selesai 17-annya. Hari ini masih ada yang ikut jalan sehat. Burut sudah sehat ya? Oh ya. Bu Is juga ya. Nah, kita baca Bapak Ibu bersama-sama di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Kita belajar hari ini Bapak Ibu. Kalau minggu kemarin kita belajar di dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat 4 sampai 8. Hari ini kita belajar di ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Mari kita perhatikan Bapak Ibu, saya akan membaca di dalam Alkitab LAI terjemahan yang kedua. Yang punya Bapak Ibu itu LAI terjemahan pertama. Saya akan membaca di dalam terjemahan yang kedua. Ada sedikit perbedaan. Saya dorong Bapak Ibu untuk bisa memiliki Alkitab terjemahan LAI yang kedua. Dulu waktu awal dipasarkan saya membeli dengan harga 80.000 Bapak Ibu. Tapi hari ini kelihatannya sudah 120. Kenapa kita harus membeli Alkitab ini Bapak Ibu? Karena ada banyak terjemahan yang direvisi. Saya kasih contoh. Nama saya KR atau CH? KR, Christian. Saya sama Bu Mary itu hanya selisih 1 minggu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu lihat nama Bu Mary pakai KR atau CH? CH. Bu Mary ejaan yang lama, saya EYD, ejaan yang sudah diperbaharui. Karena saya baru pakai nama Christian itu tahun 77-an Bapak Ibu. Bu Mary 70 ya. Nama saya lahir tidak pakai nama itu masalahnya. Ya, jadi bisa ya, kita ngerti bahasa itu terus Bapak Ibu diperbaharui. Makanya tadi gereja kita mulai hari ini kalau Bapak Ibu hafal di doa Bapa Kami, Bapak Ibu kenapa harus ditayangkan di LCD? Karena yang di LCD sudah ngikutin terjemahan yang baru. Ya, jadi akan ada banyak perbedaan. Salah satu contoh, Bapak Ibu tahu ganja? Pernah dengar ganja itu apa?
narkoba kan. Tapi kalau di dalam 2 tawarik Bapak Ibu, ganja itu orang Jawa bilang wuwungan. Ya kan? Nah, itu diganti akhirnya jadi soko ini ya, soko rumah ya. Nah, tapi ejaan yang punya Bapak Ibu masih gunakan ganja. Itu contoh lainnya. Jadi saya dorong Bapak Ibu untuk memilikannya, dan belum ada di Play Store karena LAI belum mau menerbitkan di dalam Play Store. Sampai kapan? Belum tahu. Ya. Jadi Bapak Ibu harap bersabar, kalau punya uang nabunglah ya untuk beli apa? Alkitab. Nah, saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan. Mereka tersandung padanya, saya mulai ayat 8 ya. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Mereka juga telah ditentukan untuk itu. Minggu kemarin kita belajar, tidak semua batu itu bisa dipakai untuk membangun rumah Tuhan. Tidak semua jemaat bisa dipakai untuk membangun gereja. Tetapi yang benar-benar mengalami pertobatan. Makanya di ayat 8, mereka tersandung padanya. Kepada siapa? Kepada Kristus, kepada firman. Dan di ayat 9, di terjemahan Bapak Ibu ditulis, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Punya saya diterjemahkan dengan kalimat, namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas. Bapak Ibu, kita belajar hari ini, jujur saya secara pribadi sebagai gembala, waktu mempersiapkan khotbah seri bulan kemarin tentang ibadah, saya ngerti banyak hal sebetulnya yang harus kita benahi di dalam ibadah kita. Bahkan kita juga kadang menyepelekan ibadah. Kita nggak ngerti, yang penting setiap minggu saya harus apa? Harus hadir. Apakah itu? Enggak. Ibadah kita itu aspek keseluruhan hidup kita. Termasuk di dalamnya bulan kemarin di minggu pertama, kita ambil di dalam Yakobus, itu dimulai dari perkataan kita. Yang keluar dari lidah bibir kita itu juga merupakan sebuah apa? Ibadah. Di dalam pekerjaan kita bagaimana? Di dalam studi kita, di dalam keluarga rumah tangga kita. Jadi kalau kita nyadarin ini, oh ibadah itu tidak semudah itu. Dan bulan ini kita masuk dengan tema gereja. Kalau kita belajar tentang gereja, mungkin Bapak Ibu, oh gereja seperti itu. Tetapi kalau kita belajar sejarah gereja, juga membaca Alkitab, Bapak Ibu akan menemukan banyak fakta yang hari-hari ini sudah melenceng jauh dari gereja. Bapak Ibu, waktu saya merenungkan ini, saya menemukan beberapa fakta. Gereja itu di dalam ibadah, kayak seperti ini ya, dibedakan menjadi 2. Semalam sedikit banyak sudah saya sampaikan kepada yang latihan. Yang pertama adalah state oriented. State itu panggung. State itu state itu panggung. Orientasi itu artinya fokusnya. Ada gereja yang fokusnya hanya kepada panggung. Bapak Ibu hanya nonton aja. Nah, gereja-gereja yang lebih mengutamakan state oriented ini, Bapak Ibu, mimbarnya pasti akan simple. Alat musiknya semua, sound systemnya pasti yang terbaik. Karena orientasinya ke sana. Panggungnya didesain sedemikian rupa supaya yang datang bisa senang. Akibatnya Bapak Ibu terjebak kita. Makanya kalau Bapak Ibu lihat, saya tidak akan sebut gereja, Bapak Ibu nanti bisa perhatikan. Gereja yang state orientednya ke panggung, itu adalah nanti pakaian dari yang di panggung, itu kan tidak ada yang pernah pakai toga. Pernah Bapak Ibu lihat pakai toga? Bahkan sudah gampangannya pakai jaket. Ya kan, pakai jaket, pakai celana jeans dan lain sebagainya. Aturan tata ibadah yang ada di dalam kitab imamat itu sudah nggak ada, sehingga akhirnya tamborin pun ikut-ikutan. Narinya, saya tanya aja, tamborin tuh punya baju khas atau enggak? Mika, ada kan baju tamborin sendiri, ada toh. Tapi kan sekarang enggak Bapak Ibu. Ya pakai celana jeans, nari aja.
Lah bedanya di mana? Sehingga gereja yang menekankan di dalam panggung, orientasinya ke panggung, itu kuncinya satu, memuaskan jemaat. Jemaat datang hanya mau lihat, oh bagus ya, tata lampu dan lain sebagainya dukung itu. Sehingga akhirnya jemaat datang hanya dipuaskan secara jasmani. Memang firman disampaikan, tetapi fokus utamanya adalah memuaskan jemaat. Kalau people oriented jemaat, maka kita bisa melihat panggungnya nggak akan begitu diperhatikan. Bagaimana jemaat duduk di bangku jemaat itu terlibat di dalam sebuah kebaktian. Tidak hanya dari sini, Bu Is nyuruh, yuk Bapak Ibu berdiri. Saya tanya, kenapa Bapak Ibu harus berdiri? Karena disuruh. Lah maksudnya berdiri kenapa? Bu Is akan puas kalau semua jemaat berdiri. Itu kalau state oriented. Tapi kalau people oriented, jemaat yang terlibat di dalam pelayanan, terlibat di dalam sebuah ibadah, jemaat itu yang akan benar-benar mereka ngerasakan hadirat Tuhannya. Tetapi yang di sini kalau itu people oriented, itu hanya ngantar jemaat untuk berjumpa dengan Tuhan. Makanya gereja kita mulai minggu ini gabung itu. People oriented sama state oriented. Kalau state oriented gampang. Gereja itu bukan karena secara keseluruhan, tetapi dikenal karena gembalanya. Saya sebut gereja A gitu, nanti kan Bapak Ibu nyebutnya mesti nama gembalanya. Tapi kalau people oriented, saya sebut gerejanya, Bapak Ibu belum tentu kenal apa? Gembalanya. Karena apa? Karena semuanya dikerjakan bersama-sama. Nah, kita belajar hari ini Bapak Ibu, itu perbedaan yang sangat menyolok hari ini. Ini sedikit pembelajaran tentang liturgi gereja. Nah sekarang kita masuk di dalam pemahaman kita Bapak Ibu, kita sudah ngerti tidak semua bisa dipakai untuk membangun rumah Tuhan. Yang bisa dipakai adalah orang-orang yang benar-benar bertobat. Orang-orang yang benar-benar bertobat dan datang kepada Tuhan. Minggu kemarin. Nah hari ini dimulai dikata tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ada sesuatu yang dilabelkan, ada sesuatu identitas baru di sana. Tetapi saya mau sampaikan ini dulu Bapak Ibu. Enggak mau. Gaya hidup Kristiani bukanlah sekedar aksesoris yang bersifat eksternal saja. Jadi Anda Kristen Bapak Ibu, ya kan? Gaya hidup Kristiani bukanlah sekedar aksesoris yang bersifat eksternal belaka. Gaya hidup muncul dari status atau apa? Identitas. Anda pakai kalung salib, Anda pakai anteng salib, Anda pakai kaos yang gambarnya salib atau ayat-ayat, itu tidak menjamin Anda sebagai anak Tuhan. Tetapi kita bisa melihat, gaya hidup ini muncul dari apa? Status atau identitas yang berbeda. Katakan kalimat yang terakhir. 2, 3. Status mempengaruhi tingkah laku. Bapak Ibu paham? Status apa? Mempengaruhi tingkah laku. Status Anda itu loh Bapak Ibu akan mempengaruhi tingkah laku Anda. Nah, kalau kita ngerti, loh status saya apa sekarang? Waktu Anda ngerti status Anda, maka Anda akan melihat tingkah laku Anda juga pasti akan berubah. Contoh, anak TK statusnya berarti apa? Ya TK, betul ya? Tingkah lakunya apa? Ya anak-anak. Kalau nggak dikasih apa? Nangis, marah. Kalau toh dia dikasih, maaf, dia akan pamer nggak Bapak Ibu? Pamer, aku dapat permen, aku dapat permen. Ya kita maklum karena anak TK. Kalau sudah naik jadi SD, statusnya naik nggak dia? Tingkah lakunya harus naik nggak? Kira-kira berubah nggak? Berubah. Kalau TK bangun tidur diapakan? Dibangunkan. Kalau ada mahasiswa bangun tidur dibangunkan berarti apa? Aku rak ngomong loh ya. Paham ya Bapak Ibu ya?
Kalau sudah bekerja, statusnya akan berubah juga enggak? Status mempengaruhi tingkah laku Anda. Kalau Anda ngerti ada identitas, ada status yang dilabelkan dalam hidup Anda dan saya, pasti tingkah laku Anda juga akan berubah. Identitas atau status itu dimulai dengan kata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Saya mau bilang gini Bapak Ibu, dipilih bukan karena biologis, berdasarkan pilihan Allah, bukan karena keturunan biologis maupun etnis. Bukan karena Anda orang Israel. Kan yang dipilih Allah dari awal apa? Israel. Tapi bangsa pilihan Tuhan ini gagal nggak? Gagal. Lalu akhirnya ke bangsa-bangsa yang lain. Apakah pertanyaannya? Oh, saya dipilih Tuhan karena faktor biologis. Ada keturunan dari Maria, ada keturunan dari Yusuf. Bukan itu Bapak Ibu. Karena ada orang-orang yang bangga karena dia dari garis keturunan sang pemimpin. Kita dipilih bukan karena faktor itu. Coba Anda lihat di dalam Roma pasal yang ke-9 Bapak Ibu. Roma pasal 9 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Roma 9, perhatikan ayat 6 dan 7. Saya bacakan. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan anak Abraham adalah anak, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut. Jadi kita bukan dari itu Bapak Ibu. Kalau kita, Tuhan hanya milih dari keturunan bangsa pilihan, bangsa Israel. Wah, kita enggak punya kapling surga Bapak Ibu. Bisa dipahami ya. Kenapa? Karena bahasa yang dipakai bangsa yang terpilih itu dengan kalimat genos elekton, umat pilihan. Nah, genos itu biasanya menyiratkan hubungan darah. Loh, Pak, kalau gitu saya tidak ada tahu hubungan dengan Tuhan Yesus. Tidak ada hubungan dengan Maria, tidak ada hubungan dengan Yusuf. Tetapi coba Anda lihat sekarang, 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Di sana dikatakan seperti ini. Sebab semua orang hidup bagaikan rumput. 1 Petrus 1 ayat 2. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak melalui. Anda lihat di situ. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang, tetapi dari benih yang melalui. Saya tanya, Anda dilahirkan kembali dari apa? Dari benih yang tidak fana. Melalui apa itu? Firman. Tanya sebelahmu, wis maca Alkitab belum? Wis Pak, barusan ki lho Bapak Ibu jangan bosen nek aku nyuruh Anda baca Alkitab. Memang itu sumbernya Bapak Ibu. Memang dari situ. Lah bagaimana kita mau dilahirkan kembali, tetapi kita tidak mau baca firman. Ingat ya di doa pengerja, kalau Anda hidup di dalam firman, menghidupi firman, itu jadi pondasi yang sangat kuat. Waktu ada masalah, engkau tidak jatuh. Waktu ada persoalan, engkau nggak cepat marah. Karena engkau kuat di sana. Kuncinya satu, firman juga melahirkan Anda kembali. Makanya mulai Jumat kan saya 3 hari berurutan kan ngajarin Bapak Ibu untuk belajar. Iya kan? Untuk mengendalikan apa? Diri. Nanti Senin ini saya sudah persiapkan, sudah ada di sini. Masih beberapa, 5 hari, saya baru dapat 3 hari. Supaya Bapak Ibu belajar bersama-sama. Waktu Bapak Ibu baca firman, Bapak Ibu nanti kan akan ngerasakan itu. Akan ada perubahan di situ. Ya kan? Engkau yang dulunya galak jadi tidak galak. Yang dulunya pelit jadi tidak pelit. Kenapa? Karena firman itu akan melahirkan Bapak Ibu. Yang nggak baik dipotongin, dibuang, diganti dengan yang baru.
Makanya kata genos itu nggak ada relasinya dengan hubungan darah. Tetapi relasinya adalah saya dan Bapak Ibu dilahirkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan. Terus disucikan, terus dibersihkan. Jadi kita ngerti sekarang, oh identitasku itu apa? Aku bangsa yang terpilih. Katakan dengan saya, aku bangsa yang terpilih. Bukan karena biologis. Amin Bapak Ibu. Tetapi karena pilihan Tuhan. Genos elektron, umat pilihan, ada penambahan di situ, terpilih. Ini menarik Bapak Ibu. Artinya apa? Kesejajaran antara Kristus dan umatnya. Kristus adalah batu penjuru, minggu kemarin kita sudah belajar. Kita adalah umat yang terpilih. Tuhan itu pondasinya, Anda dibangun di atasnya. Ingat ya, tidak semua batu bisa dipakai. Hanya batu-batu yang bertobat, yang sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, yang akan dipakai oleh Tuhan di akhir zaman. Masalahnya sekarang pertanyaannya adalah, Anda ini batu penjuru, ngerti kita, pondasinya siapa tadi? Anda siap nggak dibangun di atasnya? Bagaimana hari ini dengan Anda dan saya? Lalu kita ngerti sekarang, oh iya, penambahan kata terpilih itu sejajar dengan Tuhan. Tuhan batu penjuru, saya adalah batu bangunan yang akan dipakai. Prinsip pemilihan berdasarkan apa? Rencana Allah. Coba Anda lihat di ayat 2, pasal 1 ayat 2. Sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan dikuduskan oleh Roh Kudus supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya anugerah dan damai sejahtera makin apa? Melimpah atas kamu. Jadi kita dipilih itu berdasarkan rencana Allah. Nanti baca Yohanes 16 ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Itu rencana Tuhan. Yang kedua, bersumber kasih dan kedaulatannya. Kita lihat di dalam Efesus. Perhatikan Bapak Ibu, Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum apa? Dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaannya. Luar biasa kan? Dunia belum dipilih, Anda sudah dipilih. Dunia belum dijadikan, Anda sudah dipilih oleh Tuhan. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kasih-Nya. Lalu di ayat yang ke-11 di sana lebih jelas. Aku berkata di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kamu, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk apa? Menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalamnya segala sesuatu bekerja dan kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ngomong sama sebelahmu, hati-hati duduk dekat orang penting. Bapak Ibu, saya mau sampaikan sebuah gambaran seperti ini. Ini kan lagi rame-ramenya kemarin Paskibra yang dari Papua sepatunya apa? Lepas. Gitu kan ya. Saya ingat Bapak Ibu, waktu kelas 1 SMA, saya ditunjuk sama sekolahan untuk ikut seleksi Paskibra. Saya ikut, akhirnya mewakilin kecamatan ke tingkat kabupaten. Tidak di sekolah loh Bapak Ibu. Kalau di sekolah sudah gampang buat saya, nggak masalah, gitu kan ya. Ini sudah tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten saya kalah. Karena satu, jujur, bahasa Inggris saya tuh yes no. Speak yes no, I don't know what gitulah. Ora mudeng aku bahasa Inggris ya. Orang ngomong saya mudeng Bapak Ibu. Tapi kalau waktu saya suruh ngomong, ora iso aku Bapak Ibu. Sagete kula namung basa Jawi Bapak Ibu. Nyun ngapunten nggih. Monggo sami-sami jumeneng kita badhe ngakhiri ibadah kita dinten menika wonten asmanipun Gusti. Ayo balik yo. Saya bisa Bapak Ibu. Saya nggak bisa. Saya kalahnya dengan budi. Saya heran dengan budi ini ya Bapak Ibu ya.
Sampai hari ini saya juga nggak ngerti nama Ibu Budi itu siapa. Adik Budi itu ya saya nggak ngerti namanya. Pokoknya ini Budi, itu Bapak Budi, itu Ibu Budi, itu kan. Nggak ada namanya, semuanya Budi. Sampai ayam bakar juga, Saya kalah dengan dia. Dan akhirnya dia provinsi menang, Bapak Ibu, mewakili Jawa Tengah sampai ke tingkat nasional. Sampai saat ini satu-satunya dari Kabupaten Kendal hanya dia, Budi. Ya kan? Jadi Bapak Ibu saya ngerti apa itu namanya seleksi, apa itu namanya pemilihan, apa itu namanya ujian dan lain sebagainya, mudeng saya. Ternyata tidak semudah itu, susah gitu kan ya. Belum secara fisik dilatih dan lain sebagainya. Bisa. Tetapi kan juga harus pandai dan lain sebagainya. Lah, sekarang kalau kita lihat, kita dipilih Tuhan itu bukan karena itu loh Bapak Ibu. Bukan karena dipilih Tuhan, oh kamu ganteng ya, tak pilih ya. Oh kamu kaya ya, tak pilih ya. Oh kamu dari suku yang superior, tak pilih ya. Enggak. Tuhan milih karena ketetapan Tuhan, karena kedaulatannya Tuhan. Tuhan ngasihin kita. Kalau hari ini Anda bisa datang ke gereja, duduk beribadah, itu karena anugerah. Betapa dia mau mati untuk Anda. Dibeli kita dengan harganya yang sangat mahal. Perbuatan baik bukan alasan bagi pilihan ilahi atas kita. Sebaik apa Anda dan saya? Coba kita lihat di dalam 2 Timotius. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. 2-3. Dialah bukan melainkan sebelum. Loh, kita ini bukan karena perbuatan baik kita loh Bapak Ibu. Apa kita ini bisa baik? Jujur ya Bapak Ibu, Sabtu kemarin itu saya sempat marah-marah di halaman depan situ Bapak Ibu. Jengkel saya. Kenapa? Karena saya jatuh Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu keluarkan spion motor saya yang kiri pecah. Saya masuk, saya rem, saya nggak ngerti kalau bawah itu ada olinya. Kepleset saya, sampai hari ini lutut saya yang kiri itu sakit. Karena jatuhnya kemana? Ke kiri. Akhirnya refleks kan yang kiri. Padahal selama ini yang kiri kan jadi tumpuan, yang kanan kan sudah apa? Sudah ciri. 1 minggu saya kesakitan. Berdiri gini masih sakit Bapak Ibu. Sempet saya jengkel. Ki mobilnya sopo gitu kan ya. Mosok mobil oli ini bocor kok ya ora didandan-dandani gitu. Bisa jengkel nggak Bapak Ibu? Bisa. Tapi waktu saya diriin motor saya bilang, makasih Tuhan, saya bisa jatuh. Waktu saya bisa jatuh, aku ngerasa sakit. Kalau aku ngerasa sakit, berarti aku isih urip. Coba kalau aku jatuh, orang ngerasa sakit. Ya kan? Ketemu malaikat dihajar nanti saya di alam kubur gitu kan. Paham Bapak Ibu ya? Jadi kita ngerti, sebaik apa kita. Kadang kita disakitin orang aja masih bales kok Bapak Ibu. Ya kan? Kita dihina orang aja kita masih bisa apa? Dendam kok. Kita ini loh, jatah kita 10.000 dipotong 100 saja bisa marah nggak kira-kira? Kalau kita makan dapat telur separuh, 1 yang lainnya aja dapat 1, kita separuh, bisa marah nggak kita? Bisa kita. Kisah laku opo kok ndoku separuh? Bisa nggak kita menahan diri kita? Kita nggak baik Bapak Ibu. Sebaik apa kita hari ini? Kalau orang yang dipilih adalah yang baik, jujur ya, kita ini masuk hitungan enggak kira-kira hari ini? Halo? Kalau yang masuk surga hanya orang kaya, yang bisa membayar pajak itu, masuk surga enggak Anda dan saya? Makanya kita bisa melihat, prinsip pemilihan itu bukan karena perbuatan baik. Katakan dengan saya, aku bersyukur karena kasih karunia aku diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat. Kesadaran tentang anugerah pemilihan ini harusnya mendorong saya dan Bapak Ibu. Untuk apa? Semakin ngasihin Tuhan. Semakin meninggalkan dosa. Ya.
Supaya apa? Supaya kita hidupnya lebih baik. Dari antara orang-orang yang hari ini tidak bisa berbuat baik. Ingat ya, minggu kemarin prinsipnya sudah saya sampaikan. Surat ini ditulis Rasul Paulus kepada jemaat yang terserak di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan itu, dipilihlah Widodo, dipilihlah Yuwono, dipilihlah Yuni, dipilihlah Imam, dipilihlah Rudi. Iya kan? Hebat nggak Bapak Ibu? Hebat. Saya satu kali Bapak Ibu, karena hampir setiap hari, setiap antara jam 6 sampai jam 7, saya ini jalan-jalan di stadion, Jatindiri apa? Gor Satria, kok stadion, Gor Satria. Saya kenal banyak orang di situ, bahkan ditawarin untuk ikut senam sehat lansia Bapak Ibu. Lah, Mbah, yang paling muda umure pinten? Swidak songo Pak, waduh. Wah, aku yang paling nom dewi kan kok. Wes mboten Mbah, aku jalan aja. Keliling ini tuh aja Bapak Ibu. Nah, karena seminggu bisa 2-3 kali saya keliling ke situ, kalau pas tidak ada kegiatan pagi, saya lama-lama kenal dengan yang apa istilahnya, penjaga malamnya atau bagian bersih-bersih nek gereja koster lah gitu. Saya kenal, ya kan, Pak Bon. Ya. Saya enggak ngerti, saya manggilnya Mbah. Wah, ngerokoknya kayak sepur, enggak ada berhentinya Bapak Ibu. Ya, sini ini sampai gini gitu kan. Mbah, cerita, Mas, kowe wong ndi? Lo Mbah Rutikung, Mbah. Betah ning Mbah Rutikung katanya. Lah main ning kono, Mbah. Lah piye? Kowe kenal ini ndak? Dia sebutin gangster-gangster itu loh Bapak Ibu. Ya kan? Ya ngerti Mbah jenenge tapi wonge rak pernah ngerti. Ah, ketinggalan zaman dia. Lah kenapa? Iku koncoku kabeh katanya. Dia bilang gitu Bapak Ibu. Ada Parman, kupu-kupu dan lain sebagainya. Sebutin, dia ngerti semua Bapak Ibu. Oke, lodan piro, lodan 5. Oh, sing nyekel mbiyen ini. Dia cerita loh Bapak Ibu, ngerti. Tapi saiki dia bilang gini, nek aku ngono terus ngasih saiki, aku ra iso ngrawat anakku katanya. Aku metu ke Mbah Rutikung, melayu ning Jakarta. Bapak Ibu paham ya? Dia lari ke Jakarta Bapak Ibu. Lalu balik di tentara itu kan punya tentara kan. Dia jadi Pak Bonnya di situ. Dia ngomong, nek aku mbiyen isih kumpul terus mungkin aku saiki serak urip. Terus ketembak dia bilang gitu. Di satu titik dia sadar, Mbah, tak dongake gelem ra? Moh, kowe wong Kristen toh. Lho aku padahal rak cerita lho Bapak Ibu. Mari kita lihat Bapak Ibu. Dia bisa ngerti, dia bisa tahu. Ya yang penting saya bersahabat aja. Satu saat nanti pasti dia cari saya untuk minta apa? Doa. Jadi prinsip ini penting Bapak Ibu. Mendorong kita untuk apa? Berbuat baik. Kita ngerti lingkungan kita seperti itu. Ya kita harus berbeda. Surat ini ditujukan di tengah bangsa, di tengah umat pilihan, di antara orang-orang yang gak kenal Tuhan. Dipilih, dikhususkan untuk berbuat baik. Lah kalau kita ada di tengah bangsa yang gak kenal Tuhan, di tengah masyarakat yang gak kenal Tuhan, tingkah laku kita sama dengan mereka, karakter kita sama dengan mereka, apa beda nih? Halo? Apa yang bedakan sekarang? Sama Bapak Ibu. Tingkah laku kita, perkataan kita, karakter kita, juga sama dengan mereka. Berarti kita belum dipilih. Tidak bisa jadi batu yang dipilih untuk membangun bait Allah. Jadi kita ngerti ini. Karena itu kita pun selayaknya menunjukkan gaya hidup yang berbeda. Ngomong sebelahmu, yuk berani beda. Beda apa nih Pak? Yang kedua, imamat rajani, identitas yang baru. Yang pertama adalah bangsa yang terpilih. Yang kedua, imamat yang rajani, basilion hirateuma. Penambahan rajani menyiratkan sisi kemuliaan atau kehormatan. Ingat ya Bapak Ibu, rajani itu adalah orang terhormat, tidak raja. Anda orang yang terhormat,
Anda orang pilihan Tuhan, ya, memiliki kehormatan dari keimaman itu. Saya bilang, konteks PL yang boleh ngelayanin siapa? Suku Lewi. Lainnya nggak boleh. Tapi anugerah Tuhan, Anda dan saya dipanggil sebagai imam yang melayani Tuhan. Tapi orang Kristen kan kadang bilang gini, Pak, yang boleh ngelayanin itu kan para rohaniawan. Bapak Ibu, dikotomi ini salah. Saya sering bilang ini salah. Nggak ada yang rohaniawan, nggak ada yang awam. Semuanya imamat. Katakan dengan saya imamnya Tuhan. Ada kehormatan yang diberikan, tambahan kata rajani. Saya mau sampaikan gini, kalau Bapak Ibu memisahkan yang rohani dengan yang awam, Bapak Ibu tahu nggak kata awam itu? Orang yang tidak terampil, orang yang tidak menguasai bidangnya. Bahasa Yunani, kata awam itu ditulis dengan kata idiotes. Katakan dengan saya, idiotes. Jadi kalau Bapak Ibu disuruh melayani Tuhan, imam ini kan tugasnya melayani toh Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu merasa, oh aku nggak bisa, aku imam. Anda idiotes. Tahu idiotes itu? Idiot. Apa Bapak Ibu? Idiot itu apa? Idiotes. Tinggal ngilangin S-nya aja Bapak Ibu. Jangan pikir es jumbo 30.000, 3.000-an loh Bapak Ibu ya. Ya kan? Jadi awam itu dalam bahasa Yunaninya idiotes. Idiotes itu idiot. Masa Anda idiot? Berarti orang yang nggak mau melayani apa Bapak Ibu? Aku rak ngomong loh ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Dari sini kita ngerti sekarang. Oh, kamu dipilih oleh Tuhan, dijadikan imam untuk melayani, bahkan diberi kehormatan. Imam yang rajani. Dan kita tahu bagaimana kita bisa disebut imam dan raja. Zakaria itu bersumber dari karya Tuhan. Kita baca di dalam Zakaria 6 ayat 13. Zakaria 6 ayat 13. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tatanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan pemufakatan tentang apa? Damai akan ada di antara mereka berdua. Saya bacakan dalam terjemahan lain. Ia berhak atas gelar raja, ia akan memerintah sebagai raja maupun sebagai imam dengan keserasian yang sempurna antara kedua kedudukan itu. Itu terjemahan bahasa Indonesia, firman Allah yang hidup. Anda lihat, kita imam yang melayani juga seorang raja yang punya kehormatan. Jadi bagaimana kita bisa disebut imam? Ya karena berdasarkan itu. Lalu di dalam yang kedua, ia adalah imam yang menurut peraturan Melkisedek. Kita baca di dalam satu aja, Ibrani 7 ayat 17. Karena Ibrani mengutip, kalau Anda punya catatan kakinya itu Mazmur 104. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan nanti Anda baca di dalam Kejadian, siapa itu Melkisedek. Melkisedek ini seorang imam juga seorang raja. Lah kalau Tuhan Yesus ingat di prinsip pertama tadi, ada kesejajaran dengan Tuhan enggak dengan kita? Ada. Maka di situ saya tulis demikianlah Kristus, demikianlah kita. Kalau Kristus juga imam, dia juga raja. Bahkan kalau Anda belajar kitab Wahyu, kita juga seorang imam, kita juga seorang raja. Jadi demikianlah Kristus, demikianlah kita. Maka kita bisa melihat, oh saya imam. Tugas imam apa tahu Bapak Ibu? Melayani. Kalau nggak mau melayani, apa tadi? Nggak usah diulang-ulang. Identitas baru yang ketiga adalah apa Bapak Ibu? Bangsa yang kudus. Etnos hagion. Kamu menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang dipisahkan dari
bangsa lain dan dikhususkan untuk Allah. Etnon hagion itu ada di dalam Keluaran 19 ayat 6. Dari situ kita bisa melihat kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Dipisahkan dari bangsa lain dan dikhususkan untuk Allah. Bapak Ibu, kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 15. Kuduslah kamu. Nah, 2, 3. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil. Anda lihat, kita harus kudus karena yang memanggil kita adalah kudus. Penerima surat berada di bawah bangsa kafir yang suka apa? Memfitnah, suka menganiaya. Makanya saya tulis di situ dengan tegas, jangan buka celah. Kalau Anda buka celah, resiko ditanggung. Paham ya? Kita kan ada di tengah-tengah bangsa yang seperti ini, Bapak Ibu. Orang memfitnah, orang menjatuhkan, orang menganiaya. Kita harus berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Pakistan. Gereja dihancurkan puluhan, Bapak Ibu. Dibakar, rumah orang Kristen dibakar. Sudah ada beberapa orang yang meninggal. Kemarin di Pakistan. Nah, kita ada bangsa seperti ini. Bahkan berapa waktu lalu saudara kita di Batam tidak boleh beribadah, gerejanya dibongkar kan. Tetapi kalau kita nggak buka celah, nggak akan mungkin bisa. Orang nggak akan pernah bisa nyari kesalahannya. Ya, saya dengan teman-teman di GBA kan sedang belajar kitab Ester, menyelesaikan kitab Ester. Sayang Esternya sudah pergi ini. Betul ya, Ester ya. Coba kita lihat, hanya gara-gara Mordekai pamannya Hadasah atau Ester itu tidak mau hormat kepada Haman. Tidak mau dia. Dia hanya bilang, ya hormat ya kepada siapa? Tuhan. Haman marah nggak itu? Marah. Mau dibunuh kan? Dan dicari kesalahannya nggak ketemu. Dan kita ada di bangsa seperti ini. Lingkungan kita. Coba kalau Daniel hari itu, saat itu, dia buka celah satu aja. Mati nggak Daniel kira-kira? Mati. Tapi Daniel kan tetap lempeng. Difitnah juga diem. Iya kan? Dicari kesalahannya juga tidak apa? Ketemu. Akhirnya jadi berkat nggak? Di tengah bangsa yang kenal Tuhan enggak? Enggak. Kita tahu Yusuf. Dia enggak buka celah loh. Yusuf waktu ketemu dengan tante Potifar, usianya 17 tahun. Lagi orang kita lagi seneng-senengnya apa? Dengan lawan jenis. Ini di NTT ada anak gadis usia 16 tahun, melahirkan di toilet umum, ditinggal anaknya. Sampai ketahuan sudah membusuk. Kurang lebih seusia dengan Yusufnya. Tapi waktu diganggu, Yusuf mau enggak? Dia enggak buka celah. Tapi coba kalau dia buka celah, jatuh enggak Yusuf? Jatuh. Waktu dia di penjara buka celah, enggak. Pemimpin penjaranya senang enggak? Senang. Makanya tidak boleh buka celah kita. Karena kita orang pilihan, kita dikhususkan, kita dikuduskan. Begitu kita buka celah, jatuhlah Anda dan saya. Sedikit aja, kerikil itu menjatuhkan kita. Bukan sebuah batu yang besar. Identitas baru yang berikutnya, umat kepunyaan Allah. Laos es peri poisin. Di situ kata poisin itu artinya memperoleh. Artinya Bapak Ibu, umat kepunyaan Allah, Anda diperoleh oleh Tuhan. Ya kan? Semalam yang menang siapa? Bal-balani. Oh belum. Loh, aku bukan nanya kamu yang di TV kok. Hah? Hah? Oh enggak tahu. Ya wis toh. Halmas yang menang sapa? Nah, ya kan? Memperoleh kemenangan kan. Dengan apa? Dengan pengorbanan Bapak Ibu.
Lah pertanyaan saya, Anda diperoleh Tuhan dengan cara apa? Apakah dengan cara cuma-cuma? Enggak. Kita lihat bagaimana kita bisa menjadi umat kepunyaan Allah. 2, 3. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk apa? Dari segala kejahatan dan untuk suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin. Jadi kita bisa ngerti sekarang. Bagaimana Tuhan bisa memperoleh Anda? Gampang di sini. Menyerahkan dirinya bagi kita untuk apa? Membebaskan kita. Ayat ini lebih jelas. 2, 3. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilih untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan, ingat, ya kan, menyerahkan dirinya dengan apa? Dengan darahnya sendiri. Terakhir 2, 3. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita, yaitu melalui apa? Penebusan. Anda diperolehnya dengan kematian. Apakah Tuhan memperoleh Anda waktu Anda nyembah Tuhan nangis-nangis? Enggak, sebelum itu Tuhan sudah memperoleh Anda. Kapan? Di atas kayu salib. Cuman masalahnya kita datang kepada Tuhan itu kalau apa? Punya masalah, nangis-nangis. Oh, aku peroleh kamu. Bukan itu. Waktu dia nangis di atas kayu salib itu loh. Dia sudah menentukan Anda dan saya. Memilih Anda dan saya. Lah kalau kita nyadarin pengorbanan Tuhan itu begitu luar biasa. Apa yang harusnya kita berikan? Kita lihat identitas atau status baru di dalam Kristus tidak hanya sekedar apa? Penambahan sebutan bagi orang Kristen. Oh, kamu Kristen ya karena kamu nyembah Yesus. Enggak, bukan itu. Semua itu bukan gelar kosong yang tanpa makna. Semua itu juga bukan untuk kebanggaan kita belaka. Tujuannya apa? Tujuan pemberian identitas yang baru berpusat kepada siapa? Kristosentris. Jadi Anda ditebus Tuhan itu bukan kebanggaan, bukan untuk gelar, bukan untuk apa-apa. Anda ditebus Tuhan dengan satu tujuan, bahwa Anda mempermuliakan Tuhan. Dan kita lihat sekarang, peranan dalam identitas baru. Anda sudah ngerti toh? Kalau Anda ditebus, Anda dipilih, kamulah bangsa yang terpilih. Kita dipilih, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang umat kepunyaan Allah sendiri. Lah, kalau saya sudah memahami, Anda sudah ngerti peranan Anda di dalam identitas baru itu apa? Tujuan dari pemberitaan ini adalah kemuliaan Allah. Anda dipilih, Anda ditebus, Anda dijadikan imam, tujuannya satu, pemberitaan kemuliaan Allah. Lalu Anda tanya, bagaimana cara kita memuliakan Allah? Satu, melalui kesalehan kita. 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka apa? Dapat melihatnya dari apa? Dan coba kalau ada celah, orang nemuin kesalahan kita enggak? Alah Pak, woi Pak, jemaatmu Pak, sekolah kok tawuran, waduh, mumet nggak kira-kira? Sampai satu ketika saya sama Clement tuh SMK perkapalan depannya itu kan ada kayak angkringan gitu ya, saya minum di situ. Pak, penerimaan baru, Mas, saiki sing ditampa akeh wedok, sing lanang ditolaki. Loh kenapa Pak? Nek wedok kan ora gelut katanya. Padahal yo podo wae jane gitu kan ya. Tapi ini menarik Bapak Ibu. Kenapa kita melihat? Coba kalau hidup kita saleh. Orang bisa lihat enggak kira-kira? Bisa? Bro, alah bro. Dadi cah lanang kok yo ngono-ngono wae. Iki lho bro, sithik bro, irengan bro. Wah, kowe rak CS kowe. Ya, wis to, pokoke me dadi pendeta. Jawab, yo aku me dadi pendeta. Karena ada imam.
Ya kan? Di tengah bangsa seperti ini, nggak usah malu menunjukkan apa Bapak Ibu kesalehan, nggak usah malu. Tunjukkan bahwa kita memang anak Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita memuliakan Tuhan? Dengan apa? Pelayanan. Karena orang yang melayani bukan idiotes, dia seorang imam. Perhatikan 1 Petrus 4 ayat 11. Di sana dikatakan gini. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang apa? Menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala melalui dialah yang punya kemuliaan dan Anda lihat, melayani Bapak Ibu. Bagaimana Anda bisa memuliakan Tuhan? Ya dengan pelayanan. Cuman kita juga harus belajar, Rasul Paulus kan bilang, jangan asal meninju. Pelayanan juga perlu diperlengkapi. Loh, Anda mau jadi pramugari aja diperlengkapi enggak Bapak Ibu? Cara jalannya aja di apa? Belajar loh Bapak Ibu. Melakuni koyo apa Bu? Blarak sempal gitu kan. Aku ora ngerti melakuni blarak sempal iki koyo ngopo gitu kan ya. Itu dipelajari Bapak Ibu. Nerima penumpang masuk mau ke kabin pesawat itu juga dipelajari. Ora terus ya wis, oh dhuwure wis sing ditampa ya ana kan kalau pramugari. Wah ki dhuwur dhewe iki. Wis kan langsung kan kok sesuk nek ana penumpang sing penting kowe ning ngarep lawang nyalami gitu. Ya enggak. Ada pembelajarannya, nyambut gimana, nanti nek penumpangnya naikkan apa bagasinya tidak nyampe lalu dimarahi, ya kan, nek ndak diperlengkapi penumpangnya marah, hana iso marah ndak Bapak Ibu? Kowe ra ngerti yo, aku kok pucang gading tekan kene numpak sepeda gitu kan, wes kesel gitu, ganti marah, enggak seperti itu Bapak Ibu, tetap dipelajari. Cara ngadepin penumpang-penumpang yang apa? Ngeyel. Kenapa? Karena dulu di Buja tetangga saya itu pramugari, Bapak Ibu. Jadi kita lihat di situ melalui pelayanan, berikan yang terbaik. Bahkan Bapak Ibu, kalau Anda menderita, itu pun mempermuliakan Tuhan. Kok iso ya Pak ya? Ya iso. Kenapa? Coba Anda baca itu ayat yang ke-14. Di sana dikatakan 1 Petrus 4 ayat 4. Berbahagialah kamu jika kamu dihina karena apa? Nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada. Jadi kalau kita anak Tuhan, ingat ya prinsip-prinsip di awal. Kita benar-benar anak Tuhan. Tuhan ada, kita jadi batu bangunan Tuhan. Kita sudah milik Kristus kok. Orang pasti akan ada penderitaan, akan nekan kita. Kalau prinsip kita ngerti anak Tuhan, nanti kan ada ungkapan. Wong kok sok suci. Lu bener nggak Bapak Ibu? Yuk ning di, ning kono lu karaokean, ning di, wes pokoknya melu. Ya kan? PK-ne ayu-ayu. PK ki apa? Apa Bu? Pemandu karaoke-nya ayu-ayu. Nek kita besok fellowship PK, ngerti nih jadi perjamuan kasih. Tapi nek PK menurut pendeta persembahan, wah bingung meneh tau Bapak Ibu. PK-ne ayu-ayu. Mau kita. Jatuhlah kita. Mau, aku ndak ikut. Yo, kowe kan meh jadi pendeta. Iya kan? Ren, yuk bal-balan Ren. Jam piro? Jam 10. Pendetaku ngongkon aku jam 10 turu. Wis turu ning gereja kono moren gitu kan ya. Sweet gloda-gloda gitu. Iya kan? Mari kita lihat Bapak Ibu. Waktu kita ngikut Tuhan ini loh Bapak Ibu. Jujur ya, banyak enggak tantangannya? Hah? Halo? Koncone ngombe bir itu enak rak kira-kira? Aku pernah ngombe jadi aku ora ngerti Bapak Ibu gitu kan. Jadi kita kadang teman-teman kita seperti itu. Ih, enak ya. Kemarin dulu Bapak Ibu, saya habis ngantar Bu Mary gitu kan ya di rumah sakit.
nggak tahu orang kecelakaan atau apa. Maki-maki Bapak Ibu. Saya batin, ini wong ngopo toh ngomongnya kayak gitu. Begitu saya keluar, maklum. Karena mereka pakai orkestra jalanan itu loh Bapak Ibu. Dan bumbu jedung gitu loh Bapak Ibu. Bahasanya seperti itu. Kita bisa memaklumi nggak akhirnya? Paham ya? Kita harus benar-benar ada di dalam penderitaan. Kalau memang kita menderita karena Kristus, itu anugerah. Nggak usah malu menderita. Ya kan? Bersyukur. Ayat yang ke-16 di sana dikatakan, namun jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu. Melainkan apa? Hendaklah ia. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, begitu Anda Kristen tidak bem salah bem, otomatis Anda tidak pernah ngalamin penderitaan. Anda pun juga akan ngalami, tetapi berbahagialah bila Anda ngalamin penderitaan. Sehingga di kemudian hari Anda bisa berkata, aku menang karena Kristus. Di situ ada prosesnya Tuhan. Bagaimana Anda diproses oleh Tuhan? Melalui apa? Gak usah jauh-jauh, nanti baca kitab Ayub. Selesai kita. Ayub menderita? Saya tanya, rekomendasinya dari siapa? SKTL. Kok SKTL kan surat keterangan gereja. SKKB. SKCK-nya dari siapa? Polisi atau Tuhan? Tuhan. Salah enggak? Tapi Tuhan izinkan enggak? Di akhir Ayub kenal Tuhan enggak? Ngomong sama sebelahmu, kalau kamu menderita bersyukur, ada rencana Tuhan. Amin Bapak Ibu. Lu orang menderita kan macam-macam tuh Bapak Ibu. Tapi Anda harus ngerti penderitaannya karena apa. Kalau Anda menderita karena hutang, Anda tidak akan bisa doa Tuhan, lepaskan hutangku, aku tangking hutangku. Dibayarlah baru Anda tenang. Ya. Anda bisa melihat ya bagaimana memuliakan Allah, kesalahan kita, pelayanan, penderitaan kita. Kalau di ayat yang ke-10 kita bisa melihat perbuatan Tuhan itu apa tahu untuk Anda dan saya. Di situ saya tulis dari gelap menjadi terang. Lalu bukan umat menjadi umat Allah. Saya kurang satu itu di situ. Bagian yang terakhir tidak dikasihani menjadi beroleh belas kasihan. Itu kan luar biasa, yang lakukan Tuhan loh. Kita diambil dari gelap jadi terang. Makanya, jadilah kamu garam dunia dan terang dunia. Bukan umat sekarang menjadi umat Allah. Enak kan Bapak Ibu, umat pilihan Tuhan. Tuhan sendiri yang memimpin. Bangsa Israel itu siang dinaungin tiang awan, malam dipimpin oleh tiang api. Kenapa? Karena umat pilihan. Sehingga bangsa yang lain dengar enggak? Ngerti enggak? Jadi takut enggak? Jadi takut. Mereka akhirnya mempermuliakan Tuhan. Enggak usah jauh-jauh. Waktu mau menyerbu Yosua, mau menyerbu Yeriko, ada pelacur yang ketakutan enggak? Namanya siapa? Tuh, 2, 3, 4, 5, gagal. Namanya siapa? Loh, waktu dia mau nyerbu Yeriko ini loh, Yosua, dia ditolong oleh siapa? Pelacur enggak dia? Tapi bisa kan Rahab yang Allahmu tuh luar biasa, laut aja dikeringkan kok. Ya kan? Sungai Yordan aja kamu mau ke sini juga sudah dikeringkan. Dia ngerti, tolong ya selamatkan aku dengan keluargaku. Asal ada, kalau sekarang pita lah, warna apa? Merah di depan jendela rumah. Kamu seisi rumahmu selamat. Bangsa yang lain, orang yang gak kenal Tuhan, bahkan orang yang hina sekalipun ngerti ini. Jadi umat Allah itu luar biasa. Kalau Anda dikasihani presiden, seneng gak? Seneng. Lah ini dikasihi oleh Tuhan. Luar biasa? Luar biasa. Jadi pagi hari ini, yuk kita bersyukur. Berbeda dengan pengkhotbah modern. Petrus justru tidak mengkhotbahkan tentang hidup diberkati, hidup di dalam mujizat, enggak. Petrus justru khotbahnya tentang apa? Karya keselamatan. Bukankah hari ini kita hanya dengar motivasi, hidup diberkati, hidup dilindungi? Enggak salah.
Tetapi apakah berita keselamatan sampai hari ini terus diperdengarkan? Bahwa Yesus telah mati sesuai dengan kitab suci, bangkit dari antara orang mati sesuai dengan kitab suci, naik ke surga sesuai dengan kitab suci. Mari kita belajar hari ini. Anda tidak usah nyari berkat, kalau Anda takut akan Tuhan, itu berkat yang luar biasa. Takutlah akan Tuhan, muliakan Tuhan dengan kesalehan, dengan pelayanan, dengan penderitaan kita. Walaupun iblis bisa menawarkan hal-hal ajaib, kemakmuran, popularitas, keselamatan fisik dan kesehatan, tetapi ia tidak mungkin bisa memberikan kehidupan kekal. Hanya Kristus yang bisa. Jadi beritakan keselamatan itu melalui apa? Perkataan dan perbuatan. Semua karena amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita naikkan pujian ini. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya, itu semua daripadanya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya.
semua karena anugerah. Jangan tahan ucapan syukurmu. Semua karena anugerahnya. Siapapun engkau hari ini, kalau engkau bisa itu karena Tuhan. Bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kau dipilih, kau ditetapkan. Air matamu ditampungnya di dalam kirbatnya. Kembali kepada Tuhan hari ini. Bila kita dipakainya, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakai. semua karena anugerahnya Tuhan. Kami mau kembalikan bagi kemuliaan. Ampuni kami, ampuni kami. Kami mau dipakai lebih dahsyat lagi. Dalam nama Yesus. Diberikan kepada kita semua anugerah. Alirkan kasih-Mu Tuhan, lebih dalam, lebih dalam, lebih Yesus, lebih Yesus. Bila kita dipakainya Semua semua dalam Yesus, lebih Yesus. karena Terima anugerahnya kasih Yesus. diberikan kepada kita semua Anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. semua karena anugerahnya diberikan kepada kita Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya, bila kita dipakainya, bila kita dipakainya. Kami bersyukur, terima kasih, kami sadar bahwa kami gereja yang akan dipakai Tuhan di akhir zaman. Persiapkan kami menjadi sebuah batu yang tersusun rapi bagi kemuliaan Tuhan. Kami senantiasa ingat akan dosa-dosa kami, ampuni segala dosa kesalahan kami, sehingga kami layak menjadi sebuah bangunan, dan kerinduan kami senantiasa ingin berjumpa dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu kita persiapkan untuk persembahan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
saudara-saudara menanggapi kebaikan dan kasih setia Tuhan kepada kita dalam kehidupan yang kita jalani. Marilah kita memberikan persembahan dengan penuh syukur kepadanya. Sebelumnya kita akan diedarkan, kita akan pujikan dengan betapa kita tidak bersyukur. Kita pujikan dia. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa indah pagi mereka, bermandi cahaya surya menerang. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, berhijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka. Saya undang Bapak Ibu bisa berdiri. Bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Silakan kasih jabat tangan kiri kanan. Berkat karunia Tuhan Yesus mengasihi. Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung, Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kalau kami bisa menabur itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Kami bersyukur karena pemeliharaan Tuhan sampai hari ini sungguh sangat terbukti. Tuhan mengasihi kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan untuk jemaat kami yang hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Ibu Krianto sekeluarga, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara kami juga mengalami kelemahan tubuh, Tuhan boleh jamah, boleh sembuhkan kami. Kami membawa keluarga Pak Albert yang sedang ada acara keluarga di Jakarta. Kami percaya Tuhan menyertai perjalanan keluargamu pulang kembali ke Semarang tanpa kurang apapun. Malaikat Tuhan menjaga, mengawal, melindungi perjalanan mereka sehingga esok mereka bisa berkarya. Kalau ada di tengah kami yang memerlukan pekerjaan, kami percaya Tuhan sudah sediakan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan mencukupkan semua kami. Kami berkata tidak ada yang miskin di antara kami. Semua hidup dalam berkat-berkat Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami.
Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur, berjejakan anugerah, tak Kau biarkan Ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam. Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur, berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada dunia, tempat saudara diutus. Arahkan hati kami kepada dunia, tempat kami diutus. Pergilah dalam damai sejahtera untuk menjadi saksi Kristus. Jadilah berkat, pancarkan cahayamu. Kami siap melakukannya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah engkau berbuat bakti, sekarang pulanglah engkau ke ladang usahamu, ke dalam pekerjaanmu, ke dalam pendidikanmu, ke dalam keluargamu dan rumah tanggamu. Angkat hatimu, pandanglah Tuhan dan nikmatilah berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa, persekutuan dan penjagaan yang dahsyat dari Roh Kudus dalam keesaan Allah Tritunggal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kalian semua mulai hari ini, esok, lusa, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan kemuliaan. Haleluya. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk dan ambil asa teduh.